Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi khususan ila ruhi sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa husun ila musannif muallif kitab Bidayatul Hidayah al-imam hujjatul islam al-alama al-arif billahi ta'ala Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi asilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fatakha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian rutin kitab Bidayatul Hidayah setiap hari Jumat dan hari Senin selama bulan Ramadan. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'ad. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, halaman 55 masih tentang membahas adab Jum'ah ing atase alon-alon wasakinati lan anteng. Faqad qala mongko teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku roha budal Jumat sapa man fis sa'atil ula ing dalem mangsa kang kawitan, faka'annama mongko ping pindho, faka'annama mongko kaya-kaya sak temene wong iku qarraba gawe korban sapa wong bakorotan ing sapi. Waman lan sapane wong roha budal Jumatan sapa man fis sa'ati tsalitsati ing dalem mangsa kang kaping 3, faka'annama mongko kaya-kaya satemene wong iku qarraba gawe korban sapa wong iku roha budal Jumatan sapa man fis sa'atil khamisati ing dalem mangsa kaping 5, faka'annama mongko kaya-kaya satemene wong iku qarraba kurban sapa man baydatan ing endok ayam. Fa idza kharaja mongko nalikane metu sapa al imamu imam tuwiyatis suhufu mongko digulung mongko ditutup apa asukra ing khutbah. Wa yuqaul lan dikatakan lan den ucapaken innan nafsa satemene menungso fi qurbihim ing dalem pareke menungso aindan nadzari nalika ningali sapa wong ila wajhillahi marang zati Gusti Allah taala ala qadari ing atase kira-kirane bukurihim isu-isuke menungso berangkat Jumatan ilal Jum'ana sumenungso fala tatakhatta mongko aja apa iki tatakhatta niku ngelangkai fala tatakhatta mongko aja ngelangkai sira riqabahum ing pira-pira gulune menungso wala tamuralan ojo liwat sira ora lewat menungso kabeh baina yadaika ing dalem antarane ngarep sira wala taqaud lan ojo lungguh sira
hatta yusalli sehingga yen salat sira at-tahiyyata ing salat tahiyatul masjid wal ahsanu lan utawi kang luweh bagus iku aratan ambalan fa fil khabari lan tetep iku ing dalem hadis man utawi sapane wong iku fa'ala nglakon sapa man zalika ing mengkono kang mazkur lam yamut mongko ora bakal mati sapa wong hatta sehingga yaro ningali sapa wong maka adahu ing pelunggi ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Di situ jelaskan summa bakir ilal jami'i was'a ilaiha alal hinati was sakinah. Kemudian kamu berangkat pagi-pagi, ya. Bakir itu adalah pagi-pagi ilal jami' ke arah masjid jami'. Jami' itu adalah masjid yang digunakan untuk Jumatan, ya. Jadi kalau ada Jum'ah, sebab syarat al jami' itu tidak terpenuhi. Ya, karena situ gak mesti 5 waktu dilakoni kan. Maghrib isya enggak dilakoni. Zuhur asar kadang-kadang ana wong moro-moro gawe Jumatan, ya. Enggak tahu mereka ngerti mazhab atau tidak, ya. Yang jelas mereka melakukan. Nah, ketika pagi-pagi kita berangkat ke masjid, ya, sholat Jum'ah, ya. Ini banyak keutamaan sebenarnya sholat Jum'ah. Ini bisa di pondok pesantren. Lah, keutamaan berangkat pagi-pagi sholat Jum'ah itu banyak dijelaskan para ulama. Termasuk dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1469 Masehi di Kairo Mesir. Wafat tahun 1277 Masehi. Nggih. Ya, hadis niki adalah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim sahih. Napa hadise? Man roha ilal jumu'ati sapane wong sing budal marang salat Jum'ah fi sa'atil ula ing dalem waktu yang awal fakaan nama maka koyok-koyoke wong iku maka kita seolah-olah apa fakaan nama qarraba bakaratan kita seolah berkorban sapi satu. Nah, kemudian kita berangkat bisa salisah, berangkat yang waktu ketiga, maka kita akan mendapat pahala faka'anna maqarraba kabshan. Maka kita mendapatkan seolah-olah kita berangkat Jumatan fi sa'atil khamisah, kita berangkat jam yang kelima, maka kita faka'anna maqarraba baidha. Kita seolah berkorban ndoke ayam. Niki oleh ndoke ayam. Nah, waktu ke-1, waktu kedua, ketiga, keempat, kelima ini para ulama beda pendapat. Yang dimaksud waktu pertama yang jam berapa, waktu kedua jam berapa. Tetapi maksimal kata roha tadi, ya, man roha sapane wong si budal menyang masjid sholat Jum'ah. Lah makna roha ini atau roh itu dimaknai macam-macam oleh para ulama. Ya, ukurannya berbeda, jamnya berbeda. Contoh, jumhur ulama mazhab Syafi'i terutama, nggih, sebagian Syafi'i mengatakan yang dimaksud roha Syed Al-Mawarudi dari Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1070 Masehi di Iran, juga sama dengan pendapat ulama Syafi'i yang lain. Imam Al-Haramain Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1058 Masehi di Iran, itu menyatakan bahwa yang dimaksud dari berangkat pertama fisaatil ula itu adalah berangkat bergeser ke barat sedikit, itu waktu zuhur atau waktu Jumatan. Ini para hadirin rahimakumullah. Lah, dari sinilah kemudian karena di pendapat pertama ada pendapat ulama Syafi'i, pendapat kedua juga ada pendapat ulama Syafi'i, maka Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Damaskus di Nawasuriah, dalam kitab beliau kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan misalnya budal Jumatan pas khotib Jumatan khutbah pertama, maka dikatakan Imam Nawawi sampai tidak akan mendapat fadilah tentang kurban tadi, ya. Jadi batasnya adalah malaikat menggulung atau mengangkat pena. Indikatornya gini, Pak, ya.
Makna roha kata Imam Nawawi itu pergi secara umum. Sampai pergi secara umum itu namanya roha atau rawah. Ya, berangkat awal, maka sampeyan masih ngumani apa? Amal-amal lain. Sampai berangkat awal sholat Jum'ah itu sampai ngumani azan. Paham ya? Ngumani azan. Sampeyan ngumani sholat tahiyatul masjid. Sampai ngumani zikir-zikir yang lain, makanya dikatakan sebagai jam yang pertama ya, sebelum azan sampai masuk sholat Jum'ah itu waktu yang pertama. Angel ya, mudah subuh lah pun masjid kan paling ngapain pindah turu, ngomong-ngomongan, ngobrol dan sebagainya ya. Ini jadi mengapa ditekankan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini bahwa kita harus berangkat awal ya. Mengapa ditekankan Madinah? Ini riwayat dari Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, banyak yang merawikan. Kanjeng Nabi itu mengatakan ada 3 waktu ya yang pahalanya itu para malaikat dan lau ya'lamun nas, ada 3 hal jika manusia tahu mafihinna apa yang terjadi di dalamnya. Dari 3 itu ya, la rakadhu raqdul ibili fi talabihinna, maka dia akan lari seperti larinya onta memburu ya, mencari tempat tersebut. 3 apa saja? Siji al-adzanu, azan yang pertama ya. Yang ketiga apa? Wal wudhu ilal jumu'ati, dan berangkat pagi-pagi kepada hari sholat Jumat ya. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama adalah azan, yang kedua shaf pertama, yang ketiga adalah berangkat pagi-pagi sholat Jum'ah. 3 melihat mana yang paling afdol. Siji adzan, loro tadi shaf pertama, nomor 3 pagi-pagi berangkat Jum'ah. Maka menurut Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 85 masih di Baghdad Irak, mengatakan dari ketiga tadi sing paling afdol kata beliau adalah wal ghudhu ila Jum'ah, berangkat pagi-pagi menuju sholat Jum'ah. Ini atau catatan malaikat, warufiatil aqlamu, lan diangkat pira-pira pena, fajtama'atil malaikatu mongko ngumpul sapa malaikat aindal mimbari ing sandinge mimbar, yastami'una dzikra, padha ngrungokno kabeh sapa malaikat adzikra ing khutbah. Jadi ketika imam keluar ya dari, misal imam duduk di tempatnya, kemudian imam berdiri menuju mimbar, maka ini batas ya, batas malaikat menutup gulungan buku-buku catatannya, dan sampai datang ke masjid dapat pahala, tetapi tidak mendapatkan catatan yang para malaikat ya. Ini itu sekarang mulai ditinggalkan oleh orang-orang muslim nih ya. Malaikat itu ada Pak, sampai mustajab adalah doanya malaikat terhadap kita. Kita nggak tahu malaikat doanya kapan. Kayak sampai ngaji ngeten iki, ngaji kayak begini. Setiap yang hadir ngaji dimanapun berada dengan niat ikhlas cari ilmu, ya, maka selama kita duduk di majelis ilmu, majelis zikir dan sebagainya, itu malaikat tidak berhenti mendoakan kita. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma. Di awal itu ternyata keutamaannya sampai akhirat, Pak. Ya. Budal Jumatan pagi-pagi itu loh, sampai oleh keutamaan tidak hanya di dunia, tidak hanya di kuburan, tapi juga sampai di akhirat. Loh, apa bentuknya? Ya, wa yuqalu innan nasa, sungguhnya manusia fi qurbi ma'in dan nadhari ila wajillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal Jum'ah, dari jarak mendatangi sholat Jum'ah sewaktu di dunia. Kalau kita berangkat sebelum adzan atau pas adzan atau setelah adzan, ya, itu masih dalam fisaatil ula sampai fisaatil khamisah, maka itu kita menjadi beruntung.
Sebab kata Imam Ghazali, di akhirat besok kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi tergantung ya kita berangkat awal di akhirat. Apalagi subhanallah dipanggil oleh Allah, sampai enggak golek tapi digolek Gusti Allah. Ini kedudukan yang tertinggi dari seorang hamba di akhirat. Jadi mereka akan mudah melihat Allah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Lah kalau melihat Allah itu sudah menjadi faham dari ahlu sunnah wal jamaah bahwa besok di akhirat, terutama keterangan dari Imam Nawawi dan Allah sing wafat tahun 820 Masih di Fustat Mesir niku dawuh, orang-orang yang beriman nantinya ya akan melihat Allah tanpa hijab, sedangkan orang kafir tidak bisa melihat Allah sebab ada tabir penghalang. Jadi kita nanti jangan khawatir akan mendapatkan nikmat ru'yatullah, melihat Allah nanti di akhirat, bukan sekarang ya. Di akhirat ya, nanti melihat Allah dengan jelas, Pak. Dengan jelas, bahkan ya tidak terhalang apapun. Melihat Allah seolah-olah adalah melihat di bulan purnama di malam hari. Itu sebab ada riwayat begitu ya. Innakum satarawna rakaat bulan purnama di malam hari ya, kalian tidak akan terhalangi ketika melihat Allah, enggak terhalangi, langsung bisa melihat. Loh, kalau orang bisa melihat Allah nanti di akhirat, itu wajahnya itu cerah-cerah, Pak. Wajahnya itu cerah-cerah. Jadi wajah cerah sekarang jangan kemudian dikatakan ahli sujud, ahli tilawah, ahli apapun dalam agama. Sekoles, kadang-kadang seorang pisan, kadang 3 minggu sekali. Satu polesan, kadang 1 juta, kadang 2 juta. Hanya untuk terlihat dirinya mencorong wajahnya ya. Wis enak peteng gak apa-apa, pokoknya ahli wudu. Wong dhewe-dhewe kan. Wong dhewe-dhewe gak usah dipaksa wajahnya putih bercahaya. Nanti di akhirat sebagaimana Allah menerangkan dalam Al-Qiyamah ayat 2223 ya, wujuhun yawyan. Ya, sebuah kepastian. Kemudian kanjeng Nabi dawuh, summa idza dakhaltal jami'a fadlu bil saffal awal. Kemudian seseorang ketika sudah masuk masjid ya, masuk masjid, fadlu bil saffal awal, maka carilah shaf yang paling awal, shaf yang paling depan. Ini cari leis awal shaf, siji shaf ya. Nah, diterangkan ngeten. Keutamaan shaf awal itu dari Nabi sendiri. Ya. Siapa yang masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat, ya, kemudian dia di belakang imam, ya, maka dikatakan dan juga langsung ketika sholat mulai dia masuk di barisan yang pertama. Pertama belakang ini, Pak. Ini pertama. Walu pitu Masehi di Kufah Irak ya, sahabat Nabi. Riwayat Imam Ibnu Majah, wafat di Qazwin Iran. Napa dawuhe, ketika kita berada di masjid kemudian shaf pertama, maka kita mendapat doanya Allah dan doa malaikat sekaligus. Pertama. Jadi shaf pertama itu selain anjuran Nabi juga termasuk apa? Pahala jelas ya dari ini. Yo, enak Pak, sampai dengan malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, terus sampai acara selesai. Innallaha wa malaikatahu ya yusalluna ya ala sufufil wali. Ya Allah, wong-wong tumbuk ini sampai itu pesan di booking apa? Di kapling-kapling dulu. Ya. Sing moko-moko iku jadah-jadah iku sing padha persis itu diganti koncoe. Iku ya ono ngono iku, salat ngene. Ini ya, ini keutamaan yang pertama siji oleh dungane Gusti Allah, dungane malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya. Nah, Kanjeng Nabi dawuh malih ngeten, sapa sing ya, maka pasti mereka akan lari. Jika tempatnya sedikit, maka mereka akan berundi.
undian sapa sing metu sik ngoten. Saking dahsyatnya soft pertama. Illa ayastahimu alaihi lastahamu. Mereka akan berundi, Pak. Undian sapa sing masuk soft awal. Niki ya. Ya ini. Ya datang lagi sebelah kanan kiri sampai. Nah, kemudian Imam Nawawi ngeten, Pak. Ya, Imam Nawawi yang datang belakangan, ya. Semakin belakang soft yang dia masuki, maka Imam Nawawi dawuh itu pertanda orang yang tidak mendapatkan soft yang pertama. Maka Allah itu akan apa? Akan menjauhkan dia, mengakhirkan dia. Ini kata Imam Nawawi ngoten. Jadi sampai nek toko keri, Pak. Toko keri jamaah di masjid mushola. Wis keri ya ngumani tahiyat rakaat terakhir, maka panjenengan kata Imam Nawawi itu akan dikerekna mbek Gusti Allah. Ya. Niki. Nah, selain itu para hadirin, dalam keterangan Syekh Abdurrahman Al-Juzairi rahimahullah sing wafat tahun nggih, sing wafat tahun 1000, orang ingin nempat soft pertama harus segera berangkat mulai awal. Dan yang bagus bagi orang faham ngimami itu di belakang imam. Yang bagus ya. Kenapa? Sebab derajat makmum yang belakang imam pas itu derajat seperti imam ya. Kenapa? Yang belakang imam siap-siap menggantikan imam li udzur. Nah, kemudian baris kedua dimulai dari siang yang apa? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Boleh. Shift yang soft 2 boleh dari kanan, boleh dari tengah, boleh dari kiri. Boleh. Enggak usah fanatik lah. Yang penting apa? Membuat jamaah yang lurus. Paham ya? Enggak usah diketek-ketekno ngono iku. Bukan Nabi. Ya karamu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 650 Masehi nggih di Baqi Madinah. Niki ada hadis riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Hambali dan sebagainya. Ya. Sedikit hadisnya tapi banyak maknanya. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Kata Kanjeng Nabi, hendaklah yang berada di belakangku adalah orang-orang yang cerdas, berilmu dan napa? Sudah balik. Ya. Tugasnya ya siji contoh mengingatkan imam. Ngelingno imam. Yang kedua adalah menggantikan imam kalau imamnya batal. Yang ketiga apa? Tabligh iman. Tabligh imam ini menyambung dari kalimat-kalimat takbir imam kayak di Masjidil telah banyak ya. Banyak datang dan telah mengambil tempat masing-masing ya. Agar apa? Agar melangkah itu lebih enak ya. Melangkah kalau soft pertama itu dekat dengan imam, langkahnya tambah berkualitas. Ya, ini data. Bagaimana hukumnya lewat di tempat orang sholat? Ini ulama beda pendapat, ya beda pendapat. Ana sing ngomong haram liwat ngarepe wong sholat, ya. Ana sing ngarani gak haram, makruh lewat depan orang sholat. Macam-macam pendapat ulama, tetapi kembali ke ulama kita yang mengatakan sing wafat tahun 1123 Masehi di Iran dan ulama yang lain. Intinya pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi adalah kalau sengaja dia lewat depan orang sholat maka hukumnya haram, tidak boleh kecuali ada masalah orang ngising di musola masjid tersebut sampean. Sak masjid, sak musola ngitu irung kabeh menggerem ngono kan. Ini sudah fatal ya, enggak boleh. Omane dengan lesan pencuk ya ini kan. Ini enggak boleh ya. Kemudian mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki itu mengatakan bahwa lewat
depan orang sholat hukumnya haram. Kambal yang punya ukuran sutroh itu juga bisa dianggap sutroh. Apa saja, contoh, sampai nak sholat dimanapun, ya, nggak nggawa jadah, nggak nggawa serban, nggak nggawa macam-macam, nggawa tas sampai taruh depan sampean bawah. Ukuran sutroh dalam mazhab Syafi'i, ya, itu adalah ukurannya 3 dhira'. Yang penting gini, sutroh sholat itu gini. Pokoknya ngarep sampeyan, wong itu ketok sampeyan sholat ana wonge. Ya ini mazhab Syafi'i. Tapi lah misalnya ini sejadah ya, sutroh ya. Lah sampeyan keluar di luar garis sutroh ini enggak apa-apa. Kalau sampeyan masuk sutroh ngliwati sejadah orang, maka hukumnya haram lek sengaja. Lek enggak ngerti ya kan hukumnya, Pak. Iku yo enggak ngerti. Sampeyan longgo nok tengah jamaah, dia ngambil posisi tengah jamaah. Tengah-tengah jamaah sampai kecerit, Pak. Lah ini kalau dibiarkan mudaratnya lebih besar dari maslahannya. Semua orang terganggu dengan tae sampean, ya kan? Maka otomatis sampean harus apa? Tahu diri, harus mundur untuk dan melewati banyak orang tidak masalah. Sebab Allah, ya. Nah, menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, perintah Nabi untuk tidak sholat sutroh ya. Orang larangan itu maknanya adalah di dalam sutroh dilarang. Ini cadang ya. Ini batas sutroh. Ya, itu hukumnya makruh. Itu Imam Nawawi. Beliau termasuk dari ulama Syafi'i. Didukung kali ulama besar Syafi'i juga bernama Imam Al-Baghawi rahimahullah sing wafat tahun 1123 Masehi dan sebagainya. Sehingga pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, kalau itu lewat di dalam sutroh dapat Imam Maliki itu haram di dalam sutroh. Di luar sutroh tidak haram. Paham nggih? Wes ukuran sutroh ngeten 3 hasta. 1 hasta itu antara 45 sampai 50 cm. Kalau 3 dhira' 3 hasta maka 50 kali 3. Masjid, maka sampean cari duduk yang aman. Agar apa? Sampean sholat tidak dilewati banyak orang. Makanya kita anjurkan, Pak, ketika buyaran Jumatan ya. Itu ada orang yang Jumatan itu pas di tengah-tengah pintu, ya. Wong terganggu kan, Pak. Kita ingatkan, Pak, sampean pindah sebentar. Ya sing nurut ya alhamdulillah, gak nurut ya wis. Ini kan. Nah, mau sholat tahiyatul masjid, paham ya? Ini mazhab Syafi'i. Jangan kamu duduk wala taqa'ud hatta yusalliyal tahiyah. Jangan duduk sampai kita ya itu mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Wal aksanu, dan yang paling bagus ayusalliya kalau misalnya sholat tahiyat masjid ikhlas setiap rakaat sebanyak berapa? 50 kali. Lah sampai sholat tahiyat masjid 4 rakaat berarti 50 ping 4 200 al-ikhlas. Lho kan jarang dilakoni ya. Ya iki Mas Fahmi lha apa? Sesat dengar sholat yang 4 rakaat bolak-balik itu sholat apa? Wong gak ngerti ngaji, Pak. Yang kita tahu sholat makomullah ya. Nah, fafil khabari ada keterangan hadis ya. Man fa'ala dzalika lam yamut hatta lam yara mat'atuhu minal jannati. Jadi orang yang melakukan itu, yang melakukan sholat tahiyat masjid 4 rakaat kata Ghazali ya, dan juga al-ikhlas setiap rakaat 50, maka lam yamut hatta yara, 1 salam ya. Nah, semakin baik kata Imam Ghazali itu 4 rakaat ya, 4 rakaat. Apakah boleh tahiyatul masjid 4 rakaat sekaligus salam 1? Boleh, tapi tanpa tahiyat awal, paham nggih? Tanpa tahiyat awal boleh. Tetapi pada umumnya kita ini ya sholat ya, kalau sampai cuma 2 rakaat maka
kata Syekh Nawawi, rakaat pertama mari Fatihah maca Al-Kafirun, rakaat kedua mari Fatihah maca Al-Ikhlas. Nggih. Niki. Yang jelas ulama itu sepakat nih bahwa minimal rakaat tahiyat masjid itu 2. Al-Juzairi rahimahullah sing wafat tahun 1941 Masehi di Mesir ya, itu mengatakan walahu ayyazida ma syaa bihadzi niyyati bittifaqis Syafi'iyah wal Hanabilah. Tahiyatul masjid 2 rakaat, tetapi walahu ayyazida ma syaa, kalau dia menambahi tahiyat masjid itu maksimal 4 rakaat. Mazhab sinten? Hanafi. Kemudian kalau dia sholat ditambah atau lebih 4 rakaat, maka mazhab Hanafi mengatakan tidak sah. Ya. Contoh lagi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan, mengatakan berapa lahu ayyazida ma syaa bihadzi niyyah, ya, pendapat Syafi'i dan Hanafi. Nyun sewu, apakah tahiyat masjid harus duduk dulu? Kan gitu. Longgo ya. Ukurannya begini. Ukuran sunnah tahiyatul masjid itu duduk, Pak. Kalau sampai longgo gak ono kesunahan tahiyatul masjid. Kesunahan tahiyatul masjidnya. Lah sampean pengikut mazhab Hanafi masuk masjid longgo, Pak. Terus ngadeg mana salat tahiyatul masjid? Kata mazhab Hanafi tidak apa-apa. Tetap sunnah. Walaupun di awal dengan duduk, mau sengaja gak sengaja. Okay. Sedangkan mazhab Syafi'i ya itu kalau di awal duduk atau lainnya, batal wudhu dan sebagainya. Nah, walaupun di dalam kitab Fathul Mu'in Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, sing wafat tahun 1597 Masehi di India, niku mengatakan lungguh dilut, lungguh suwe ketika masuk masjid, maka tetap kesunahan gugur. Paham ya? Maka jangan duduk dulu sebagainya. Lek wong gak ngerti ilmu sembahyang aja kan. Kadang-kadang si komat bergeten apa ya? Mau sembahyang suwe nih. Ya ndelok-ndelok, Pak. Wong lek ahli ilmu itu pasti akan peka. Oh, kate kok komat. Aku gak usah sholat tahiyatul masjid. Gimana solusinya? Sampai misalnya ada pengajian, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid gak mungkin. Karangannya Imam Zainuddin Al-Malibari dari mazhab Syafi'i, juga keterangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'ala Mekah, itu dawuh ya. Sapa wong gak sempat sholat tahiyat masjid, maka gantilah dengan zikir. Itu sama dengan apa? Pahalanya tahiyatul masjid. Pun ngerti? Oh ndak. Iki amalan ndak. Ayo buka kitab Al-Fiqhu Alal Madzhabul Arba'ah. Di situ Syekh Abdurrahman mengatakan bahwa pengganti dari bacaan ini untuk tahiyatul masjid itu sudah dianjurkan juga oleh ulama mazhab Hanafi, dianjurkan mazhab Maliki, dianjurkan mazhab Syafi'i. 3 mazhab entandai waktu. Ngomong ya ngono. Ngenteni suwe ya Allah. Delok-delok pekah lah. Oh, kate apa? Kate ngaji, ya kan? Yo, lek sampean misalnya sholat sunnah mundur memburi, paham nggih? Mundur memburi sholat sunnah di belakang. Ojo nang ngarepe meja ngaji sholat sunnah. Iki sing ngenteni pake iki. Suwe pisan, masyaallah, ngenteni masyarakat ya atau pengurus apapun lek gak ngerti ilmu kadang ngawur. Paham nggih? Sering ngawur. Nggih. Mugi-mugi manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina
Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad